Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tentunya kita tak henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan puji kita semua bisa berkumpul di tempat berbahagia ini. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW yang karena perjuangan beliau lah ya kita bisa merasakan manisnya beragama dan beriman Islam. Yang saya hormati tentunya Tengku Junaidi Ibrahim, Ketua IKD Aceh, kemudian ada Bapak Isra Ahmad Shah PSD, Ustadz Isra Ahmad Shah, kami berdua memberi materi hari ini, serta panitia dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya. Di sini saya lihat ada wajah-wajah yang saya sudah kenal. Saya ke PD ini seperti pulang ke rumah sendiri, Bapak Ibu. Saya pada tahun 2011 sampai 2013 berdinas di Bank Aceh Syariah di depan Warkop Uli Karing, ya Capung itu. Situ saya 3 tahun. Jadi ada ketemu dengan teman-teman yang akrab sekali dulu ya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi kembali sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya diminta memberi materi pada kesempatan berbahagia ini ya tentang bagaimana perspektif Bank Syariah melihat resesi. Nah, karena dia judulnya adalah resesi, dalam session ini saya akan bahas dulu tentang apa itu resesi, kemudian dari perspektif Bank Syariahnya ya. Mudah-mudahan semangat ya untuk mengikuti acara ini ya. Baik, next selanjutnya mungkin slide-nya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, mungkin banyak yang belum kenal di sini. Ya. Selanjutnya, nama saya. Next ya. Nah, ini dia. Nama saya Dedi Novendi. Ya, ini dapat gelar doktor karena sempat kuliah waktu dinas di Medan. Jadi saya kerja di Medan itu di Bank Aceh Syariah di cabang Medan, dan kemudian bisa sambil ngambil kuliah ya di UINSU dengan pekerjaan. Ini ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada TikToknya juga ya, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi zaman sekarang itu sudah zaman milenial. Jadi dakwah itu nggak bisa lagi hanya sekedar kita di tempat-tempat ya. Dakwah bisa lewat YouTube, lewat TikTok. Karena kenapa begitu? Karena kalau kita lihat TikTok sekarang banyak juga yang tentang hal yang negatif. Jadi kalau kita nggak imbangi nanti anak-anak kita itu melihatnya banyak yang negatif. Jadi sekali kita harus upload tentang hal yang positif gitu ya untuk mengimbangi. Kemudian saya bekerja di Bank Aceh dari sejak 2003. Nah ini YouTube-nya kebanyakan channelnya, Denok Channel, Denok Ganggang, Denok Tukang. Ini ada HP saya. Silakan dicatat kalau memang nanti mau berkomunikasi ya. Selanjutnya Pak. Ya. Mas perkenalan. Ya gitu. Nah, ada di situ ada tanggal lahir, pendidikan, dan ada pengalaman. Jadi alhamdulillah saya pernah menjadi dai perbatasan Dinas Syariah Islam di Kabupaten Singkil. Ada orang Singkil di sini. Di Kecamatan Donok Haris itu perbatasan dengan Sumatera Utara, dan visinya adalah supaya orang Islam di sana bisa makin dalam agamanya dan tidak tergoda untuk masuk ke kepercayaan yang lain ya. Nah, begitu. Selanjutnya, nah ini fotonya di mana Pak? Ini bukan di Jordania ya, belajar tentang Bank Syariah. Bila Allah kesempatan. Next. Nah, ini kalau lihat-lihat di HP di beritanya sekarang, ya kan? Benar nggak? Kalau lihat berita, atau banyak melihat cerita tentang Lesti Kejora. Kalau banyak lihat Lesti Kejora nggak dapat ini. Nah, ini krisis energi Eropa makin parah, krisis Eropa, warga ramai antri makanan. Saya pikir kita aja antri sembako. Rupanya Eropa juga antri dia. Antri makanan ya. Resesi kian nyata, bagaimana lapangan kerja. Dunia gelap tahun depan nyata. Jadi ceritanya jelek semua tentang resesi ini. Selanjutnya Pak. Apalagi? Oh, habis ya. Nah, jadi itu beritanya kan jelek. Bagaimana lapangan kerja dan lain sebagainya. Sebenarnya apa itu resesi? Apa itu resesi Pak? Coba lihat slide selanjutnya. Nah, ini sekaligus kita belajar ya. Nah, ini siapa yang dikenal ya, Bapak Ibu ya? Sri Mulyani. Sri Mulyani, ya. Bapak pernah ketemu? Saya belum juga, Pak. Ya, Ibu Sri Mulyani ini, wah, resesi AS sekarang sudah makin bahas, macam-macam begitu.
Jadi resesi itu penurunan ekonomi yang signifikan dan stagnan. Jadi ekonomi itu melemah dia. Orang jualan nggak laku, pabrik nggak bisa produksi, pekerja kemudian nggak bisa kerja karena pabriknya nggak buka. Penyebabnya banyak ya. Kemudian karena ekonomi tumbuh negatif. Jadi ekonomi itu harusnya tumbuh dia. Tapi karena ekonomi tidak tumbuh maka dia menurun, dikatakan ekonomi negatif. Saya bahasakan resesi itu adalah kegiatan ekonomi kita menurun. Contohnya gimana Pak? Kalau biasa di depan rumah kita ada orang lewat jualan bakso, ini nggak jualan lagi dia, kemana dia ya? Nah, itu kenapa? Karena nggak ada yang beli. Kenapa dia nggak dibeli? Karena kita nggak punya uang. Nah, kenapa kita nggak punya uang? Karena kita jualan nggak laku. Jadi gitu-gitu dia. Jadi ekonomi menurun karena memang pendapatan masyarakat menurun. Sebabnya apa? Kita mau jualan, mau beli harga bahan, ternyata barangnya mahal. Tepung naik, telur naik, semua naik. Gimana mau jualan? Kita jual mahal, orang nggak mau beli. Akhirnya karena kita nggak belanja di pasar, nggak belanja tepung, terakhir orang jualan tepung juga nggak jualan lagi. Akhirnya semua tutup jualan. Itulah resesi. Nggak pengen kita gitu kan, bukan, Bapak kan? Nah, tapi itu akan terjadi jika kita tidak hati-hati ke depannya. Selanjutnya Pak. Nah, ini sedikit resesi ya. Nah, penyebabnya ada guncangan ekonomi. Ya, kalau kemarin sebabnya apa Pak? Yang tahun 2020 itu karena COVID. Karena COVID orang nggak boleh keluar rumah. Kalau orang nggak keluar rumah, orang nggak makan di warung bakso, orang nggak pergi nginap di hotel, orang nggak pergi naik bus. Akhirnya supir bus nggak ada kerjaan. Hotel akhirnya tutup, orang nggak belanja pakaian karena nggak pergi kondangan lagi, nggak boleh pergi pesta. Jadi nggak jahit baju lagi kita Bapak Ibu ya. Jadi orang jual jahit baju jadi nggak jualan lagi. Itulah guncangan ekonomi, akhirnya ekonomi menurun. Kemudian inflasi, harga-harga naik. Ya kalau Bapak Ibu misalkan biasa belanja harganya 2.000, tiba-tiba 3.000 gitu. Karena harga bahan-bahan pokok juga naik. Tingginya suku bunga. Yang mau kita soroti di sini adalah dalam ekonomi global sekarang ini, ekonomi dikendalikan oleh suku bunga. Jadi kalau misalkan naiknya harga-harga, ya kan, itu kan barang-barang jadi mahal tuh, maka negara kita akan menaikkan suku bunga. Sehingga kenapa naik harga? Karena orang punya banyak uang pengen beli. Jadi harga menjadi barang menjadi langka, harga menjadi naik. Caranya menaikkan suku bunga supaya yang namanya uang itu bisa berkumpul di perbankan. Pak, kok susah kali memahaminya? Ya memang gitu ekonomi dulu. Jadi jelasinnya itu juga agak jelimet ya. Nah, suku bunga ini bukan suku bunga tabungan, tapi suku bunga acuan Bank Indonesia, negara yang kendalikan ya. Di dalam ekonomi kapitalis, mengendalikan ekonomi itu hanya dengan naik turunkan suku bunga, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian gelembung aset ya. Kalau di transaksi yang luas antar negara itu ada derivatif. Jadi kalau kita misalkan contoh, Bapak Ibu mau perdagangan itu nggak mesti harus ada barangnya. Kita jual barang misalkan hari ini kita lihat ini harga sawit minyaknya sekian, bulan depan akan naik. Kita jual ke orang walaupun sawitnya nggak ada. Naik turunnya itu nanti bisa jadi keuntungan bagi kita. Nah itu yang secara Islam yang tidak boleh, karena itu adalah ada gharar dan perjudian. Dan selanjutnya perkembangan teknologi. Kenapa perkembangan teknologi bisa membuat resesi? Kenapa? Ini nggak kuis ya, saya jawab sendiri aja ya. Udah pentingnya apa jawabannya? Sudah nggak ada hadiahnya lagi ya. Karena Bapak-bapak itu bayangkan, tol di Indonesia, tahu jalan tol ya? Kalau kita kan baru ada dari Banda Aceh sampai mana itu? Senimum ya. Tapi di bagian di Pulau Jawa terutama itu tolnya sudah banyak. Di setiap pintu tol itu kita kalau mau masuk harus tap kan. Tapi kan ada juga orang yang bertugas di situ untuk ngawasin agar jalan. Misalkan kita kurangan saldo, itu kan kita beli sama dia ya. Nanti dari masukin uang ke dalam kartu kita tuh. Kalau ada money ya, card money ya, kartu uang itu. Nah, seluruh Indonesia pegawai tol itu 50.000 karyawannya yang tugasnya di pintu tol, yang jaga, yang servis-servis dan segala macam di situ, yang jual kartu tol juga duduk di situ. Ke depan pemerintah misalkan
bukan misalkan, akan yang menerapkan. Kalau ke pintu tol itu kita nggak perlu lagi tap ini, cukup lewat aja mobil kita, yang penting ada kartu di mobil, maka akan ada alat otomatis membaca dia, langsung lewat, langsung kepotong uang kita, ya kartu kita itu tanpa perlu tap lagi. Kalau nggak perlu tap lagi, nggak perlu ada orang di pintu tol, nggak perlu ada orang, cukup kamera aja, cukup satu tempat aja di pusatnya yang ngawasin. Artinya apa? Nggak perlu ada orang kerja. Di PHK 50.000 orang karyawan PT Tol, kehilangan pekerjaan kan, nggak ada gaji kan, akhirnya nggak bisa belanja dan segala macam. Pengangguran itu menyebabkan resesi, menurunnya daya beli masyarakat. Belum lagi banyak pabrik. Sekarang pabrik itu banyak yang pakai robot. Ya kalau lihat YouTube pasti tahu tuh, pabrik mobil, pabrik. Sekarang semua pakai robot sekarang. Nah, itu teknologi Bapak Ibu ya, bisa membuat orang kehilangan pekerjaan dan menyebabkan resesi. Ciri-ciri resesi ya ada pertumbuhan ekonomi negatif, impor lebih besar. Nah, oke, next ya Pak. Ini sedikit gambaran. Dampaknya barang langka ya. Kalau sudah kita mau belanja sesuatu tuh nggak ada lagi. Pernah ngerasakan nggak barang langka kita di PD ini khususnya? Minyak aja langka ya. Minyak goreng aja pernah langka Bu ya. Jadi kalau nggak ada minyak goreng, kita goreng pakai apa? Hah? Pakai daun. Itu ibu siapa ya pakai daun gorengnya? Iya, atau direbus. Jadi kalau bapak-bapak nggak boleh ngeluh Pak ya, kalau besok-besok sarapannya rebus semua. Jadi nggak ada gurih-gurihnya. Gara-gara minyak goreng. Kenapa minyak goreng langka? Ya karena harganya naik. Kenapa harga naik? Ya karena produksinya mungkin menurun. Ya. Mungkin juga karena harga minyak goreng itu di luar negeri mahal. Jadi orang ekspor semua. Akhirnya di dalam negeri menjadi kurang. Ingat, kalau barang itu langka, maka dia harganya akan naik. Kemudian harga barang naik, suku bunga. Yang mau saya lihat suku bunga. Negara kita ini selalu memang di dalam ekonomi kapitalis mengendalikan ekonomi pakai suku bunga. Ya, saya akan coba jelaskan dengan cara yang sangat sederhana ya. Nah, harga barang naik. Kalau harga barang naik, orang kan nggak beli kan? Pakai apa belinya kan nggak mungkin pakai dompet kan? Pakai uang. Nah, ketika nggak beli, pabrik itu barang yang nggak laku, kemudian pabrik kan nggak mungkin produksi lagi. Terpaksa dia kurangi produksi. Biasanya kita alat-alat ada yang biasa dipakai terus nggak dipakai. Biasa orang hobi mancing, tiba-tiba karena udah nggak punya uang nggak mancing lagi. Itu alat pancing, pabriknya pasti mengurangi produksi. Kalau pabrik itu mengurangi produksi, maka karyawannya juga harus dirumahkan. PHK lagi kan? Nah, PHK lagi, pengangguran. Karena ekonomi akan sulit. Kalau nggak ada lagi pabrik yang beroperasi atau menurun operasi, dia kurang bayar pajak kepada pemerintah. Ya, pemerintah kekurangan pemasukan. Sementara pajak adalah pemasukan terbesar negara. Untuk apa? Untuk membiayai negara, untuk bayar gaji PNS dan lain sebagainya. Sehingga pengeluaran meningkat. Akhirnya kalau nggak ada uang, kemana pemerintah? Ngutang lagi. Hutang kita sudah hampir sampai 7.000 ya. Mudah-mudahan Desember nggak sampai 10.000 Pak ya. Kalau 10.000 triliun, kalau 10.000 triliun bunganya aja 5%, itu setahun kita harus bayar 400 miliar. Iya, 400 triliun ya. 400 triliun, sementara APBN kita cuma 2.000-an triliun. Jadi negara kita seperempatnya untuk bayar hutang. Maka itulah bahayanya hutang Pak. Kita nggak sadar nih, hutang terus. Karena 400 triliun nanti untuk bayar hutangnya aja, bunganya aja. Gimana kita mau hidup ya kalau APBN kita tergerus oleh hutang? Nah, itulah dia. Tapi nggak bisa dihindari Pak, katanya, karena pemerintah kekurangan uang untuk membayar tadi. Dan kita dimakan lagi oleh hutang tadi. Next. Baik. Nah, ini nanti saya ceritakan tentang bahayanya bunga saat krisis ya. Pernah ngalamin krisis 98? Ya karena dolar naik gitu kan, terus kemudian pemerintah menaikkan suku bunga. Saya pernah deposito tahun itu 25%. Jadi kalau saya nabung
100 juta, itu 125 juta di 12 bulannya. Nah ini pernah sampai 70% negara kita taruh suku bunga. Yang cilakanya lagi, nah kalau suku bunga tinggi yang diuntungkan siapa? Ya mungkin masyarakat sebagian, tapi ada investor besar, ya terutama ada penabung dari luar, ya orang yang punya modal, tinggal tabung di Bank Indonesia dapat bunga 70%. Bayangkan nabung 100 juta, akhir tahun dapat 170 juta, ya kan? Kan enak itu, kita ngapa-ngapain? Bank asing taruh di Bank Indonesia dapat bunga, yang untungnya negara asing. Sementara yang bayar bunganya siapa? Nah, bank-bank ini karena ditaruh uang, dia taruh di Bank Indonesia, ini siapa dapat uang lagi? Bank Indonesia siapa yang biayai? Negara lagi, dari pajak lagi. Karena nggak cukup, maka ngutang lagi negara kita, akhirnya tambah lagi hutang kita. Nah ini kalau terjadi, kalau krisis seperti ini nih, permainan bunganya nih, ya seperti itu. Coba next, mudah-mudahan agak paham ya walaupun agak cepat ya. Nah, krisis ekonomi kita sudah mengalami sampai 3 kali ya. Krisis 98 itu ya ada permainan bunga lagi. Jadi dulu ceritanya ya di Thailand itu suku bunganya sampai 10% di negara itu ya. Sementara di Jepang cuma 2%. Jadi investor Jepang ramai-ramai taruh duit di Thailand, dapat untung 8%. Jadi di Thailand itu banyak uang beredar. Karena banyak uang beredar, masyarakatnya juga konsumtif ya. Karena banyak, sehingga bisa saja orang yang nggak perlu pembiayaan dikasih kredit. Begitu pembiayaan itu macet, nggak bisa bayar lagi, akhirnya Thailand ekonominya goncang. Jepang juga yang gara-gara uang yang diminjamin nggak balik juga menjadi goncang. Kegoncangan itu membuat investor di Thailand menarik semua dolarnya dari negara Thailand. Karena dilihat Thailand sudah kolaps, maka dia tarik juga dari Indonesia, sehingga dolar habis di negara Asia. Pernah ingat berapa dolar waktu itu? Dari 2.000 rupiah dolar menjadi 16.000. Bayangkan. Jadi kalau kita punya hutang luar negeri dari cuma 2 triliun menjadi 16 triliun dalam hanya jangka waktu semalam. Gara-gara perbedaan suku rate tadi, ya, valuta asing tadi. Mengerikan kan? Hutang negara bisa berubah sekian lipat hanya gara-gara perbedaan mata uang tadi. Nah, dan 16.000 itu sampai sekarang masih bertahan ya. Sekarang berapa dolar kita? 15.000. Kalau di krisis 2008 ini lagi suku bunga lagi nih. Ya KPR. Jadi di Amerika itu dulu dipermudah ngambil kredit rumah, ya kan? Karena harga rumah naik terus. Jadi orang yang nggak sebenarnya nggak perlu beli rumah, paksa beli rumah. Apalagi marketingnya ditarget harus bisa jual rumah banyak. Jadi yang nggak punya kerja juga ngambil rumah. Kenapa berani bank yang ngasih? Karena kalaupun macet, rumahnya dijual, itu tetap bisa nutup kreditnya. Jadi orang nggak ada kerja juga dikasih kredit. Akhirnya apa? Suatu saat ternyata banyak yang macet. Ya karena orang yang nggak ada kaji, nggak ada kerja juga ngambil. Akhirnya macet semua. Begitu macet, dan ternyata harga rumah waktu itu tidak bisa menutup. Sudah sampai pada titik yang gak mungkin kan harga rumah kita yang biasa-biasa mungkin naiknya 150 juta, tiba-tiba jadi 1 miliar harga rumah, sementara rumahnya kondisinya begitu kan gak mungkin. Nah karena itulah terjadi kegagalan uang di Amerika. Kena lagi Indonesia waktu itu. Kenapa kalau di luar negeri krisis kita juga krisis? Karena apabila krisis negara lain, kita yang ekspor barang ke sana gak laku. Kita beli barang dari sana harga mahal, kena. Karena negara kita masih bergantung kepada, bisa nggak negara kita nggak bergantung? Apa yang bergantung sama orang lain? Kira-kira pakaian kita ini masih impor nggak? Banyak yang masih impor ya. Kedelai masih impor kan? Kalau mahal harga tempe bisa mahal. Jangan heran ya kalau nanti krisis harga tempe bisa lebih mahal dari sekarang ya. Cobalah lihat sendiri apa yang negara kita masih bergantung pada negara lain. Masih banyak. Nah pada tahun 2020 kemarin COVID krisis. Kenapa? Itu tadi orang nggak boleh keluar rumah, nggak bisa jualan, orang nggak bisa bepergian, hotel tutup, penerbangan juga kolaps gara-gara orang nggak lagi naik pesawat. Yang laku apa ya Bapak Ibu waktu COVID? Hah? Masker. Satu lagi? Toko apotik, hand sanitizer, apotik. Jadi kalau kita punya pabrik hand sanitizer, laku. Nah, tapi kalau kita ya perusahaan travel yang gulung tikar lah, nggak ada yang berangkat ya kan? Mau haji aja nggak boleh, umroh nggak boleh, gara-gara COVID.
Jadi sebenarnya kita kena wabah aja langsung. Nah, itu kita. Nah, tahun 2023 ini gimana? Tadi seperti gambar pertama. 2023 ini kita baru aja selesai Covid, kena lagi. Kenapa? Ada yang perang tuh di sana tuh. Siapa? Rusia dan Ukraina. Kenapa Rusia dan Ukraina perang kita yang mewek? Coba next Pak. Ya kenapa? Karena Rusia pengekspor minyak mentah nomor 2 di dunia. Kemudian pengekspor gandum nomor 1, ekspor batu bara nomor 3, gas alam nomor 7. Ukraina pengekspor minyak, jagung, gandum. Karena perang ini berhenti, Bapak Ibu. Tahu kalau minyak berhenti, listrik nggak jalan. Eropa sekarang gelap, ya kan? Ada baca beritanya, ya kan? Ada Bapak ya? Iya gelap. Kita nggak terbayang Inggris gelap kan? Inggris bisa ngantri makanan. Kenapa ngantri makanan? Karena gandumnya aja berhenti. Nah gitu. Ya kalau di sana krisis, negara-negara lain yang ada bisnis, kita biasanya ada yang kita ekspor ke sana, berikat segala macam, nggak beli lagi mereka karena nggak ada uang. Ya kita juga tutup pabriknya di sini, tenang kita. Gitu ya. Itulah sebabnya kalau di sana perang. Apakah ini berlanjut sampai 2023? Ya berdoa aja mereka damai. Tapi mau damai nggak ya? Saya dengar-dengar Putin mau kirimkan nuklir ke Ukraina. Itu kalau berlanjut kacau tuh. Kita juga pening ya. Nah nanti negara kita sering mulai ngutang lagi tuh. Karena apa? Ekonominya pajak nggak nambah. Mana nih bayar negara nih? Ngutang lagi. Next. Iya. Baik. Nah ini ke depannya gimana ya? Next saja. Oke. Nah tadi ada yang bilang sama Pak Moderator, tapi kita baik-baik aja. Coba lihat ya. Itu memang ya energi kita. Kalau memang nggak ada minyak gimana? Kebetulan energi kita, listrik kita 50% batu bara. Sementara cadangan batu bara Indonesia berlebih ya. Kita sampai ngekspor ke negara lain. Oke. Tapi ingat, harga minyak bumi akan naik. OPEC mangkas produksi. Kalau mangkas produksi berarti harga bakal naik. Karena stok minyak di dunia itu berkurang. Kalau barangnya langka kan harga naik kan? OPEC mangkas tuh, nggak akan produksi mengurangi 2 juta barel. Sehingga nanti apa? Harga minyak naik. Jadi saya prediksi ya tahun depan Bali juga akan. Jadi siap-siap ya. Kalau bisa jangan pakai mobil dulu lah. Ya kita kalau sepeda jangan Pak ya. Kalau kantor nanti paksa mandi dulu kita ya. Ya gitu. Harga Pertalite juga insya Allah mungkin kalau Ukraina tetap berperang dengan Rusia akan tetap ya. Secara pangan, alhamdulillah negara kita ini penghasil beras ya, surplus apalagi di PD ini ya, kita surplus beras. Artinya nggak apa-apa lah, nggak makan pakai apa itu sosis nugget, yang penting nasi ada kan? Nah, ya, ya. Tapi kalau pakai ikan agak mahal dikit, kenapa? Nelayan kalau nangkap ikan pakai apa? Solarnya naik, harga ikan naik nggak? Naik. Gitu juga beli ayam, sedikit naik. Kenapa? Ayam itu kasih makan pakai pakan, pabrik pakan itu pakai solar ngolah mesinnya kan, bisa naik harga ayam. Nah, kenapa harga solar naik, Pertalite naik, harga bisa naik? Barang-barang kita itu banyak didatangkan dari Sumatera Utara, pakai truk pakai solar, biaya pengiriman naik, harga juga naik, paham ya? Itu dia. Tapi kalau untuk pangan, insya Allah ya. Sawit kita juga surplus, jadi goreng insya Allah masih lanjut Bapak Ibu ya, nggak usah pakai daun pisang dulu ya. Terus kalau gandum yang bahan, sini banyak yang makan Indomie, bahan dasarnya gandum. Kebetulan gandum kita bukan dari Ukraina, gandum kita. Makan mie Aceh juga banyak yang suka ya, mie Calu, pastilah, makanan asli kita kan gitu. Nah itu gandum dari Australia, Brasil, Argentina. Mudah-mudahan mereka nggak krisis ya, biar kita tetap dapat gandum dari mereka. Kalau nggak nanti harga Indomie bakal naik. Walaupun Indomie itu hanya 20% membuat harga naik. Tapi kalau Indomie naik kan susah kita Ibu ya. Itu kan makanan sejuta umat ya. Nah begitu. Oke, nah cuma finansial ini. Nah kami di perbankan gimana? Kalau ekonomi menurun, kayak tadi ya produksi menurun, itu nanti kredit macet naik, bank-bank juga akan goyang. Nah sekarang masih 5% ya, kemudian ada kecukupan modal, mudah-mudahan masih bagus sih, tapi kita nggak tahu tahun depan. Next ya.
Oke. Nah, yang diwaspadai adalah ini tadi. Kalau di negara lain yang sudah mulai inflasi, BBM, kemudian perusahaan. Ini Bapak lihat nanti nih gimana mau resesi. Nilai dolar menguat karena permintaan. Oke. Berhubung waktu next Pak. Ya. Nah, gimana cara kita? Nah, ini sebelum saya masuk perbankan ya, lagi ya. Nah, resesi ini Bapak Ibu nabung lah, hemat-hemat lah ya. Nah, kalau mau pingin beli HP baru tahan-tahan dulu ya. Tahun 2024 aja nanti habis pemilu ya. Takut nanti HP baru nggak makan besoknya kita. Iya, lebih bagus makan ya daripada HP baru. Pakai HP biasa aja dulu ya. Nah, berhemat ya. Nggak usah sering-sering makan di luar ya, masak aja kita ya, yang murah-murah. Kemudian gunakan transaksi syariah ya. Kalau bisa jangan banyak pakai bunga lah. Ya, tapi kita sekarang transaksinya sudah syariah ya, alhamdulillah ya. Tapi jangan banyak berhutang dulu saat ini ya. Coba kita dan cari pemasukan tambahan ya, juga cari pemasukan tambahan untuk menghadapi ekonomi yang agak lebih depan ya. Itu sedikit dari saya untuk resesi. Nah, kalau aspek banknya gimana? Next Pak. Next. Nah, ini penjelasan kalau dijelasin panjang nih. Kita waktunya terbatas ya. Next. Ya. Ini contoh orang yang ngambil cari tambahan. Ini ceritanya seru, tapi kalau jelasin juga nanti 2 SKS ya. Nah, ini ibu yang rebahan tapi bisa kaya, bisa dapat uang gara-gara jualan cuci piring, sabun. Tapi bukan dia cetak sendiri. Di sekitar rumah dia suruh orang buat, dia yang jualin. Pakai MLM lagi. Udah kaya nih kakak nih sekarang. Ini ada ceritanya nih, ya. Contoh-contoh seperti ini nih, jualan pakai jaringan. Next. Atau betul. Naikkan ya. Next lagi. Nah, kalau bank syariah gimana? Kan gitu. Silakan Pak. Ya, next lagi. Bank syariah itu apa? Next lagi. Iya. Muncul ya. Terus. Bank itu gimana? Bank itu pada dasarnya kan kerjanya ngambil dana masyarakat dalam bentuk tabungan, habis itu salurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Ya cuma 2 itu. Sama jasa lain, kirim uang sendiri. Jadi bank itu tempat nyimpan uang. Kalau kita banyak uang, terus kalau kita keluar uang, nanti disalurkan pembiayaan. Nah, dalam bank syariah pakai prinsip syariah. Jadi akan-akannya syariah. Kalau bagi hasil, nanti hasil dari pembiayaan yang di pembiayaan ini, hasilnya dibagi hasilkan ke orang yang nabung. Itulah sistem syariah. Kalau konvensional kan bunga aja, kasih bunga 5% sini, ambil di sini 10, 5-nya untung bank. Kalau bank syariah nggak bisa begitu. Bank syariah ambil dana dari sini, salurkan, berapa dapat dibagi hasilkan ke penabung. Itulah sistem syariah. Bagi hasil. Itu yang sesuai dengan agama kita. Next ya. Nah, wah, ini Islamic Bank of Britain ya. Ini mungkin Ustaz Isra nih di Inggris nih Islamic Banknya. Yang tahunya nih, bank syariah adalah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu hukum Islam. Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jadi agama kita ini kan 2 syariah, landasan syariahnya, Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Quran hadis ini dijabarkan lagi dengan diistihadkan ulama untuk mengeluarkan hukum-hukum yang dibuat dalam bentuk kitab fikih. Ya, itu ada ulama mazhabnya ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki ya, yang mengeluarkan hukum Islam dari Al-Quran hadis untuk menjadi pedoman kita, ya kan? Kita fikih kan? Nah, dari kitab fikih ini diambillah ketentuan-ketentuan tentang transaksi syariah, khususnya perbankan. Kemudian dikeluarkan sebagai fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia. Jadi gitu dia alirnya bank syariah itu. Kalau nanya apakah bank syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis? Iya, karena memang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan itu disediakan oleh ulama dengan menggunakan ilmu usul fiqh, ya. Next, Pak. Nah, ini dia. Jadi kok hilang nih. Syariah, fikih dan fatwa itu turunannya ya. Jadi Pak, nggak ada di dalam Al-Quran kata-kata bank. Betul. Ya zaman Nabi juga nggak ada bank, gitu kan. Tetapi ada prinsip-prinsip keuangan. Itu adalah sesuatu yang baru yang baik bagi masyarakat, ya. Jangan tentang nggak ada di Al-Quran terus kita main. Tapi di hadis
Kan ada kisah bagaimana Umar mengirim uang melalui seseorang. Itu kan transaksi yang sudah dilakukan walaupun belum namanya bank. Bagaimana Umar mengeluarkan surat bagi orang yang berhak untuk mendapatkan makanan di Baitul Mal. Nih, surat ini kamu bawa ke Baitul Mal, ambil tuh makanan. Surat itu, apa itu namanya? Itu kan seperti cek kan? Jadi transaksi syariah itu sudah ada di zaman-zaman para sahabat dan Rasul, tapi tidak disebut bank. Karena sudah sangat kompleks, maka kemudian di zaman-zaman Islam selanjutnya dibuatlah ada yang namanya jihbis, itu profesi bendahara, berkembang lagi menjadi seperti sekarang menjadi bank. Jadi semua itu berkembang seiring dengan bertambahnya manusia dan lebih kompleksnya transaksi, ya. Tapi semuanya tetap menggunakan prinsip syariah. Next. Oke, terus, ya, ini sudah saya terjemahkan tadi. Terus, bisa nggak kita nggak pakai bank zaman sekarang? Susah ya. Kalau kita nyimpan uang di bawah kasur nanti dimakan rayap. Bawa ke BI itu kan nggak dikasih karena udah habis dia setengah, nggak boleh. Kemudian bisa nyimpan uang, bisa juga investasi dapat bagi hasil. Kalau di rumah nggak dapat bagi hasil. Kemudian bisa ambil modal, kecepatan transaksi. Contoh kita mau ngirim duit ke anak kita misalkan di mana nih? Di Jakarta gitu. Kalau kita ngirim langsung ke sana, capek ya berapa? 4 hari ya jalan ke sana untuk ngirim uang. Tapi dengan bank saat itu juga bisa terkirim. Jadi banyak yang lebih mudah Bapak Ibu ya. Nah, kalau di syariah ada Dewan Pengawas Syariah dan diawasi oleh OJK. Artinya apa? Perbankan itu hal yang tidak bisa dihindari, harus kita gunakan. Tetapi bagaimana caranya kita menggunakan hal seperti itu sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya. Next. Nah, kenapa kita harus ke bank syariah? Kenapa nggak bank konvensional aja? Kan gitu. Sekarang kan banyak tuh media tuh. Walah, kenapa nggak bank konvensional aja? Lebih banyak jenisnya katanya. Balikkan bank konvensional ke Aceh. Dan kenapa kita harus ke bank syariah? Ya karena kita orang Islam. Kita orang Islam kan? Kalau sudah ada ketentuan agama kita tentang hal tersebut, tentang bank syariah, ya pakai gitu. Masa kita udah ada aturannya terus kita pakai masih bank made in-nya apa? Adam Smith gitu kan? Yang untung kan mereka gitu. Pakai yang ajaran Islam, apapun bentuknya itu, termasuk sistem keuangan. Kalau sudah ada, kenapa? Karena memang bank syariah ini didirikan karena alim ulama ingin agar masyarakat di Indonesia dan di dunia itu bertransaksi dengan transaksi secara Islam, syariah. Itu niatnya mulia. Nah, kalau ada kita sekarang yang masih menolak bank syariah, wah, gimana ya? Susah juga, berarti nggak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh ulama kita gitu, untuk menghindarkan kita dari transaksi riba. Next one. Terus ini perbandingannya boleh Bapak Ibu lihat ya. Apa itu bank syariah? Next lagi, bank konvensional. Terus, nah kalau di bank syariah itu Pak nggak boleh judi, nggak boleh barang, nggak ada riba, nggak ada bakhil ya. Ulang ya. Nah, contoh begini, kalau kita di Sumatera Utara, di sana kan lebih heterogen ya. Nanti datang ada orang, halo, selamat pagi. Di sana selamat pagi ya. Karena mungkin bukan Muslim. Saya mengajukan pembiayaan. Pembiayaannya bagus sekali nih Pak. Usaha saya ini, usaha saya ini adalah peternakan. Wih, mantap. Saya beternak ini sekali beternak melahirkannya banyak. Terus hewannya tahan penyakit, dikasih makan apa saja mau dia makan. Dan cepat lakunya. Boleh nggak dibiayai Pak? Secara bisnis bagus nih. Apa Pak ternaknya? Saya ternak babi. Ya, kan secara bisnis coba lihat. Dia susah matinya babi itu. Makannya apa aja? Sampai kotornya sendiri dimakan babi. Iya. Bekas-bekas itu, makanan bekas dimakan. Kemudian sekali berat banyak. Udah banyak aja gitu kan. Habis itu peminatnya banyak, di sana banyak, laku. Ya, ada masakan khusus di sana. Secara bisnis bagus, menguntungkan gitu kan. Oh, ini kalau kita taruh duit bagi hasil bisa naik ini untuk menabung kan gitu. Tapi apakah boleh? Nggak boleh. Terus kalau di Medan ada lagi kasus gini, ada orang, Pak apa? Saya mau minta jaminan bank. Jaminan bank itu kita menjamin si nasabah dalam melakukan proyek tender. Saya minta jaminan bank. Nilainya besar nih, pendapatan banknya pasti besar. Ini proyeknya apa Pak?
Kebetulan di daerah apa mungkin ya, tapi nggak tahu daerah. Kami mau bikin patung Yesus. Weh, patung Yesusnya besar gitu, jadi harus ditenderkan. Kita kasih jaminan nggak tuh? Patung Yesus. Kalau kita kasih nanti kita mendukung Nabi Isa jadi Tuhan kan? Agak susah itu logikanya. Secara agama pasti nggak bisa. Tapi secara bisnis, wah ini pemborongnya bagus. Wah di apa pemerintah yang menjaminnya pemerintah Sumatera Utara misalkan. Nah hal seperti itu nggak bisa begitu. Dan juga banyak usaha-usaha di sana ya yang agak-agak gila ya minuman keras. Mungkin kalau dia mungkin kita ya usahanya insya Allah halal gitu kan. Tapi kalau kita bermain di luar, pertanyaannya akan banyak gitu. Nah kemudian mereka ya harus sesuai lah. Operasional kita nggak bisa pakai bunga pinjaman. Kenapa? Karena bunga pinjaman tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa menjerat ya. Seperti negara kita ini kalau terus-terusan dikasih pinjaman dengan bunga, bayar bunganya aja udah 1/4 nanti daripada jumlah pinjamannya. Itu kan berbahaya. Ya, bisa besar ya, makin lama makin besar lagi besarnya. Oke, next. Nah, karena tadi Bank Syariah ini berpedoman kepada yang namanya Al-Quran dan hadis, maka akad-akadnya juga begini Pak. Ini mungkin banyak yang belum hafal ya, kalau saya jelaskan 5 SKS juga ya. Tapi ini ada di bank kita. Ada kalau di situ ada murabahah, salam, istisna, ya jual beli. Ada ijarah, sewa, ada sarf, itu mata uang. Kemudian di kanannya ada musyarakah, ada muzarah, musyarakah, mukabarah. Ya. Kemudian bedanya kita bisa terima zakat, infak dan sedekah. Itu ada unsur sosialnya. Ada fardul hasan ya. Ada. Tapi kalau di bank yang non syariah tentu mereka nggak punya itu penerimaan zakat, infak dan sedekah. Mereka khusus profit aja. Kalau kita ada ya. Ada fardul hasan juga. Nah, semua ini berdasarkan apa? Ini kami dapat dari Bank Syariah dapat dari mana nih? Ini dari fatwa ulama tadi tentang perbankan syariah. Ya, dapatnya dari mana? Dari kitab fikih, dari Al-Qur'an dan hadis ke sana. Jadi nggak nemu nih produk ini di konvensional, ya. Nah, konsep inilah sekarang yang dibawa ke syariah, yang dibawa ke masyarakat oleh perbankan syariah. Ya. Nah, bagaimana ini menghadapi krisis? Bentar, sedikit lagi. Ya. Mudah-mudahan nangkap ya. Kalau ada agak cepat ya. Nah, operasional. Nah, ini kalau dijelaskan juga 10 SKS ya. Ada penghimpunan dana pakai prinsip wadiah, giro, tabungan, prinsip mudarabah. Ada penyalurannya, ada yang murabah, salam istisna, mudarabah, musyarakah, ada prinsip sewa. Oh, di Bank Syariah ada sewa? Ada. Saya pernah membiayai nasabah jualan mie Aceh. Datang, Assalamualaikum, salam. Pak, saya mau copeng, dia bilang. Coba saya gitu ya. Saya mau ambil duit di bank. Itu apa Pak? Yang saya jualan mie di depan hotel apa itu? Yang di Penayung. Pokoknya lupa saya jualan mie di situ, cuma sewanya udah habis. Saya jualan mie Aceh. Saya mau ambil duit, mau bayar sewa. Oh, mau ambil duit bayar sewa. Gini aja Pak. Berapa sewa? Setahun 12 juta. Saya mau ambil 2 tahun. Saya minta uang di bank 24 juta. Gini aja Pak, kita pakai akad sewa. Kami sewakan itu 24 juta, kami bayar ke orang punya toko. Tapi bayar Bapak ke kami untung setahun ambil keuntungan 2 juta, boleh enggak? Jadi Bapak bayar kami 28 juta diangsur selama 2 tahun. Oh boleh juga, kata dia. Bisa juga itu, masuk itu katanya. Akhirnya kita pakai akad sewa. Jadi bank yang menyewa kemudian menyewakan kepada Bapak tersebut. Ambil untung setahun 2 juta banknya. Bapak itu bisa cepat bayar sewa. Kemudian yang punya penyewa juga tetap disewa tokonya. Dan kita perbankan juga dapat untungnya. Dari 4 juta selama 2 tahun itu, itulah nanti bagi hasil akan kita bagikan juga ke penabung begitu ya. Jadi kan sangat indah ya. Kalau di bank konvensional nggak ada tuh Pak. Bank konvensional itu Bapak Ibu cuma satu akadnya, pinjam. Kalau Bapak ngambil kredit ke bank konvensional, akadnya pinjam. Walaupun nanti pinjamnya untuk beli mobil, jadi namanya kredit pemilikan mobil. Beli rumah, kredit pemilikan rumah, tapi akadnya tetap pinjam. Karena bunga. Kalau Bapak yang nabung, banknya yang pinjam sama Bapak. Dia kasih bunga ke kita. Jadi tidak ada istilah
akad murabahah, jual beli, akad sewa, akad musyarakah, nggak ada di sana. Kalau nabung juga itu, nggak ada yang wadiah, nggak ada yang mudharabah. Kalau di bank syariah, kalau Bapak nabung, tentunya pakai akad mudharabah, itu akan dibagi hasilkan dari hasil penyaluran dana ke sektor usaha. Ya. Cukup enak tuh, cukup Bapak lihat, kalau bagi hasil tabungan bank syariah itu bagus, berarti pendapatannya dari sektor usaha menjadi bagus. Kalau nurun berarti usaha masyarakat sedang nurun. Jadi nggak ada bagi hasil bank syariah di tabungan itu tetap. Coba lihat, pasti ada perbedaan walaupun di ujung-ujungnya. Nah, karena dia selalu berubah-ubah. Ada sosial ya. Next. Oke. Nah, ini lagi. Next lagi yang terakhir. Slide terakhir. Nah, ini dia. Nah, bagaimana perbankan syariah menghadapi krisis global ini? Yang pertama, kepatuhan pada aturan syariah. Agama ini sudah diturunkan Allah untuk kesejahteraan kita, untuk manusia itu agar bisa hidup di dunia ini dengan baik. Jadi cara-cara transaksi yang seperti saya sampaikan akad-akad tadi, itulah konsep yang paling baik, tanpa bunga, untuk bisa kita hidup dalam keadaan sejahtera sebenarnya. Ada bagi hasil di situ, saling berbagi, kemudian mengharamkan bunga di situ, apalagi bunga yang konsumtif. Jadi sekarang ada negara-negara yang krisis dikasih pinjaman bunga. Kemudian pinjaman itu dipakai untuk apa coba? Dipakai untuk beli makanan ke masyarakatnya, beras, gandum. Terus pinjaman ini kan harus dikembalikan. Pakai apa dikembalikan? Uangnya udah habis ke perut masyarakat. Pakai apa dikembalikan? Ya nggak ada. Yang ngutang lagi untuk bayar atau jual pulau kan gitu. Kecuali memang uang pinjaman ini dipakai untuk bangun pabrik. Kalau pabrik itu kan bisa bayar utang. Jadi sebenarnya meminjamkan orang untuk konsumtif itu memang nggak boleh ada manfaat di situ. Kecuali untuk usaha. Itu pun bukan pinjam namanya, tapi investasi. Ya, bagi hasil, jual beli, pakai transaksi, jangan pakai pinjam. Kalau untuk pinjam untuk urusan perut itu, kalau kita kasih dia beban lagi untuk bayar, dia udah hidup hari itu aja udah syukur. Jadi banyak negara-negara miskin sekarang makin tenggelam karena utang. Kenapa? Nggak tahu bayar pakai apa, bunganya aja. Kan. Negara Indonesia gimana Pak? Negara Indonesia bayar hutangnya itu berharap nanti kalau ada hutang dari luar negeri, ekonomi akan tumbuh, masyarakat bayar pajak. Pajak itu yang akan bayar hutang itu tadi. Cuma bagaimana pajak kita sekarang Pak? Banyak bocor atau banyak yang belum bayar? Atau karena ekonomi malah makin lemah, orang nggak bayar pajak dulu kan? Susah untuk bayar pajak, atau memang pajaknya mengecil. Nah ini malah akhirnya untuk bayar hutang itu negara kita hutang lagi. Dari lubang tutup lubang begitu ya. Selanjutnya nggak pakai bunga. Oh bukan Pak, yang tadi aja Pak. Tidak menggunakan bunga dalam transaksi apapun. Di bank syariah tidak ada transaksi bunga. Dan harusnya ekonomi negara juga tidak pakai bunga. Ya. Kemudian tidak ada penambahan uang dan ada transaksi. Jadi kalau di non syariah itu tentunya nggak ada transaksi itu yang kalau di bank syariah itu harus ada jual beli, harus ada usahanya. Jadi nggak ada pinjam aja kemudian uang kita nambah, itu nggak ada. Jadi harus ada usaha yang real ya, dan melakukan transaksi halal, pembiayaan aset real, pakai akad bagi hasil, tidak melakukan transaksi maisir, gharar, riba dan batil. Ini banyak ya di ekonomi umum. Masalah perjudian ini banyak. Ini yang mengakibatkan dunia ini sekarang krisis. Ada juga fondasi ekonomi yang kuat. Ini kalau saya jelaskan juga panjang sekali nih, derivatif. Memanfaatkan produk sendiri. Dan mulai sekarang kita kurangi impor harusnya. Kita yang harus ekspor. Karena kalau kita banyak butuh dari luar, tapi kita Aceh juga banyak bergantung pada daerah lain ya. Ya kalau di Banda Aceh itu setiap malam telur ayam dari Medan masuk. Kebutuhan semua itu dari Medan. Ya, kalau misalkan ada apa-apa di perbatasan bisa lapar kita hari ini. Maka kita harus ke depan harus bisa lebih mandiri. Ya, jangan banyak mengimpor barang dari luar. Ya, kita harus bangun pabrik sendiri. Kita harus berdayakan UKM untuk menghasilkan sesuatu yang memang digunakan masyarakat sehari-hari. Ya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau agak panjang karena memang bahasanya adalah krisis dan bank syariah. Mungkin setelah ini bisa kita tanya jawab. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.